Hari ini menggugah keindonesiaan kita. Ing ngarso sang tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Itu diucapkan ketika beliau memastikan bahwa pendidikan harus jadi penyumbang utama energi kemerdekaan. Pendidikan harus jadi penyumbang utama energi kemerdekaan. Sekarang yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantoro diulas di dalam statistik Asia bahwa IQ orang Indonesia itu cuma 70. Sementara Singapura 115, Vietnam 105. Jadi kalau kita bayangkan bahwa energi yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantoro dibatalkan oleh proyek-proyek pendidikan yang ngaco selama ini. Kan itu dasarnya kan. Yang sekarang mungkin yang terjadi ingarso sung korupsi, ingarso sung korupsi, ing madya mangun dinasti, tuturi cawe-cawe. Itu yang kita punya hari ini, yang menyebabkan perintah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terjadi. Perintah konstitusi untuk memelihara fakir miskin juga tidak kita peroleh. Hanya dua hal perintah konstitusi buat presiden: satu, cerdaskan kehidupan bangsa; dua, pelihara fakir miskin. Artinya tingkatkan IQ nasional dan jaga daya beli. Itu intinya. Jadi tadi kalau Mbak moderator Vina bertanya tentang grafik aktivitas mahasiswa, dari dulu mahasiswa selalu terlibat di dalam momen-momen kritis ketika dua perintah konstitusi itu diabaikan oleh pemimpin. Kan yang akan dapat akibat dari gagalnya sistem pendidikan kita adalah mereka yang dijanjikan untuk jadi bonus demografi di 2045 itu. Bagaimana mungkin Anda bertanding dengan anak muda Singapura kalau IQ kita sekarang 70 sementara yang di Singapura itu udah 115. Dari awal kita udah kalah. Karena nutrisi yang diperlukan oleh rahim perempuan untuk menghasilkan generasi berpikir, nutrisinya berubah menjadi aspal jalan tol. Trade off-nya jelas di situ. Dan itu yang diperlihatkan juga oleh statistik bahwa per hari ini stunting itu, kekurangan nutrisi pada bayi, setiap 4 kelahiran bayi 1 pasti kekurangan gizi, karena prevalensinya kita 25%. Ada Pak Dokter yang tahu angkanya. Apa akibat dari bayi yang kekurangan nutrisi di usia belajarnya, di usia formative years-nya? Otaknya tidak akan tumbuh atau menyusut 25%. Bagaimana otak yang menyusut 25% diandalkan sebagai bonus demografi di 2045? Bagaimana caranya? Lebih dari itu, setiap bayi yang lahir hari ini dia sudah dibebani utang negara, utang pemerintah sebanyak 40-50 juta rupiah. Bagaimana kita membayangkan bonus demografi kalau bayinya IQ-nya kurang dan dia masih harus bayar utang negara? Kalau saya undang satu lembaga survei di sini dan saya minta dia tanya pada calon-calon ibu di sini, mau nggak Anda melahirkan bayi yang pasti otaknya menyusut dan harus bayar utang? Mungkin ibunya bilang iya, saya ambil risiko itu. Tapi coba respondennya adalah si bayi. Bayinya nggak mau pasti. Dia akan artinya ogah, nggak mau lahir. Kalau bayinya rasional, kalau bayinya lulusan UNES,
Saya nggak tahu kalau bayinya lulusan UGM.